Zaman kini kita hidup dalam dunia yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan teknologi yang semakin maju dan informasi yang mudah diakses. Namun, meskipun segala kemajuan ini, banyak hal mistis seperti santet dan dukun yang masih dipercaya oleh sebagian orang. Fenomena ini tentu membuat kita bertanya-tanya, mengapa banyak orang tetap mempercayainya, meski penjelasan ilmiah sudah semakin berkembang. Adakah alasan yang lebih dalam mengapa kepercayaan ini bertahan di masyarakat? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai santet, dukun, dan kepercayaan masyarakat. Kenapa kita masih percaya? Kita akan mencoba menggali faktor-faktor yang menyebabkan banyak orang masih meyakini hal-hal yang seharusnya sudah tidak ada lagi di era modern seperti sekarang. Dengan perspektif agama dan ilmu pengetahuan, mari kita bersama-sama membuka wawasan kita mengenai fenomena ini. Polisi meringkus seorang dukun penglaris yang kabur setelah membunuh istrinya di kota Cilegon. Seorang petani di Mojokerto, Jawa Timur mengaku bisa menggandakan uang hingga menipu seorang calon kepala desa. Banten menggerebek sebuah rumah yang diduga melakukan praktek dukun santet. Kepercayaan terhadap santet dan dukun sudah ada sejak zaman dahulu. Di Indonesia, fenomena ini bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisi tertentu. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang pesat, kenapa masyarakat masih percaya bahwa santet dan dukun dapat memengaruhi hidup mereka? Salah satu faktor yang mendorong kepercayaan ini adalah ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap prinsip ilmiah dan agama. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami ajaran agama mereka dan juga penjelasan ilmiah mengenai fenomena yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang merasa tidak dapat mengatasi masalah mereka, mereka seringkali mencari solusi instan, dan disinilah dukun datang sebagai pilihan. Dalam banyak kasus, mereka mempercayai bahwa dukun memiliki kemampuan khusus untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk hanya bergantung pada Allah dalam segala hal. Allah adalah satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mengubah takdir kita. Ajaran ini termaktub dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa hanya Allah yang dapat memberi pertolongan dan mengubah keadaan kita. Surat Al-Anfal ayat 39 menyatakan begini, "Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah lagi, dan agama itu hanya untuk Allah." Artinya, tidak ada kekuatan selain Allah yang dapat menentukan nasib kita. Walaupun agama mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan yang kuat pada Allah, kepercayaan pada dukun dan santet tetap ada di tengah masyarakat. Ini seringkali berhubungan dengan rasa ketidakberdayaan yang dirasakan oleh sebagian orang ketika menghadapi masalah yang besar dan tak terpecahkan. Ketika seseorang merasa tertekan, mereka cenderung mencari solusi cepat dan mudah, dan dukun menjadi alternatif yang tampak menawarkan jalan keluar. Namun, kita harus menyadari bahwa fenomena ini adalah hasil dari ketidaktahuan. Kepercayaan pada santet atau dukun tidak berdasar pada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam banyak kasus, orang-orang mengaku terkena santet sebenarnya sedang mengalami gangguan kesehatan fisik atau mental yang dapat dijelaskan secara medis. Gejala-gejala yang sering dikaitkan dengan santet seperti rasa lelah, pusing, atau mual sebenarnya bisa disebabkan oleh kondisi medis yang membutuhkan perhatian medis, bukan oleh kekuatan gaib. Dalam hal ini, penting untuk mengedukasi masyarakat agar mereka lebih paham tentang cara mengatasi masalah dengan pendekatan yang rasional. Ilmu pengetahuan dapat menjelaskan banyak fenomena yang dianggap mistis, dan agama mengajarkan kita untuk tetap bergantung pada Allah serta melakukan usaha yang halal dalam menyelesaikan masalah. Penting juga untuk memahami bahwa kita tidak boleh bergantung pada kekuatan selain Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau seorang ahli nujum, maka sesungguhnya ia telah mendustakan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis ini menegaskan bahwa
mempercayai dukun sebagai solusi masalah hidup adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kepercayaan terhadap santet seringkali berhubungan dengan berbagai gejala fisik atau psikologis yang dialami seseorang, seperti rasa sakit mendadak atau lemas. Namun, penjelasan ilmiah menunjukkan bahwa banyak gejala yang dianggap sebagai akibat santet sebenarnya bisa dijelaskan dengan kondisi medis atau gangguan psikologis tertentu. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa gejala-gejala seperti sakit kepala, mual, atau rasa lemas yang sering dianggap sebagai tanda santet sebenarnya bisa disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak diketahui. Misalnya, gangguan pencernaan atau masalah jantung yang bisa menyebabkan tubuh bereaksi dengan cara yang mirip dengan gejala yang sering dikaitkan dengan santet. Penyakit-penyakit tersebut dapat diidentifikasi dan diobati dengan metode medis yang tepat. Selain itu, dalam bidang psikologi, ada fenomena yang disebut placebo effect, yaitu ketika seseorang merasa lebih baik karena mereka meyakini akan sesuatu hal, meskipun tidak ada pengobatan yang efektif. Dalam hal ini, seseorang yang merasa terkena santet bisa mengalami gejala-gejala fisik karena keyakinan mereka sendiri bahwa mereka sedang diserang oleh kekuatan gaib. Pikiran negatif ini bisa memperburuk kondisi mereka, bahkan jika tidak ada penyebab fisik yang nyata. Ilmu pengetahuan juga menjelaskan bahwa stres dan kecemasan dapat memengaruhi tubuh kita. Orang yang mengalami tekanan atau masalah psikologis berat bisa merasakan gejala yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan kondisi fisik mereka. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap santet bisa jadi merupakan respon terhadap situasi psikologis yang sulit dihadapi, bukan akibat kekuatan gaib. Dengan pemahaman ilmiah ini, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi gejala-gejala yang sebenarnya berasal dari gangguan kesehatan fisik atau psikologis. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pendekatan medis dan ilmiah dalam menghadapi masalah kesehatan. Meskipun sudah ada penjelasan ilmiah yang jelas mengenai gejala-gejala yang dikaitkan dengan santet, masih banyak orang yang percaya pada dukun dan praktik-praktik mistis. Salah satu alasan mengapa praktik ini masih bertahan adalah adanya keuntungan finansial yang diperoleh oleh para dukun. Banyak dukun yang menawarkan jasa mereka dengan harga tinggi. Bahkan, ada yang meminta uang dalam jumlah besar dengan janji dapat menyelesaikan masalah hidup seseorang. Namun, ada bahaya besar yang mengintai mereka yang mempercayai dukun atau santet, yakni rusaknya akidah atau iman mereka. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk hanya mempercayai kekuatan Allah dalam segala hal, mempercayai bahwa ada kekuatan selain Allah yang dapat memengaruhi hidup kita adalah tindakan yang bisa merusak iman kita. Salah satu dampak dari mendatangi dukun adalah terjadinya kesyirikan. Ya, kesyirikan adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Ketika seseorang menggantungkan harapan dan kepercayaan pada kekuatan gaib yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, mereka telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya bagi akidah mereka. Lebih jauh lagi, mendatangi dukun sering sekali melibatkan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa dukun menggunakan bacaan-bacaan atau amalan yang tidak diketahui keabsahannya, yang bisa bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kasus yang lebih ekstrim, dukun bahkan bisa meminta korban untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Ini menunjukkan bahwa praktik dukun bukan hanya merugikan dari segi spiritual, tetapi juga bisa membawa dampak negatif pada kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan tidak mudah tergoda dengan janji-janji kosong yang ditawarkan oleh dukun. Di era sosial media yang serba cepat ini, berita dan informasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Namun sayangnya, banyak informasi yang beredar di media sosial tentang santet dan dukun tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak orang yang membagikan cerita atau video tentang santet yang diklaim terjadi di lingkungan sekitar mereka. Namun, kita harus sadar bahwa
banyak video atau cerita tersebut seringkali dimanipulasi atau diedit agar terlihat lebih menakutkan. Biasanya, cerita-cerita ini hanya berfungsi untuk menarik perhatian dan membuat orang merasa takut. Akibatnya, banyak orang yang mulai percaya pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada buktinya. Selain itu, cerita-cerita tentang santet yang dibagikan melalui media sosial seringkali diperbesar tanpa verifikasi yang jelas. Hal ini membuat banyak orang yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah atau agama yang kuat mudah terpengaruh. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyaring informasi yang kita terima, terutama yang berkaitan dengan hal-hal mistis seperti santet. Kita harus sadar bahwa banyak dukun yang menjalankan praktik mereka sebagai bisnis. Mereka memanfaatkan kekuatan dan kebingungan orang untuk meraup keuntungan. Banyak dukun yang mengklaim bisa menyelesaikan masalah hidup seseorang dengan metode-metode yang tidak jelas. Namun, yang mereka jual adalah harapan dan ketakutan orang yang tidak tahu apa yang mereka hadapi. Mengapa dukun bisa begitu berhasil dalam menarik perhatian orang-orang yang sedang dilanda masalah? Salah satu alasan utama adalah karena mereka menawarkan solusi instan. Ketika seseorang merasa tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah besar dalam hidup mereka, mereka mungkin merasa terpaksa untuk mencari jalan keluar yang cepat dan mudah. Dukun seringkali mengklaim bahwa mereka bisa memberikan solusi tanpa memerlukan usaha yang berarti dari pihak yang meminta bantuan. Hal ini tentu sangat menarik bagi orang yang putus asa dan ingin segera keluar dari masalah mereka. Namun, kenyataannya, dukun tidak memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menyelesaikan masalah secara magis. Sebagian besar klaim mereka tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak memiliki dasar yang jelas. Meskipun banyak orang yang merasa mendapatkan bantuan dari dukun, itu lebih disebabkan oleh pengaruh sugesti atau keyakinan pribadi mereka, bukan oleh kemampuan dukun itu sendiri. Proses ini lebih mirip dengan fenomena placebo effect, di mana orang merasa lebih baik hanya karena mereka yakin bahwa mereka telah mendapatkan solusi. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan bisnis para dukun. Mereka bisa jadi hanya mencari keuntungan dari ketakutan orang lain tanpa memberikan solusi yang nyata. Oleh karena itu, penting untuk menggantungkan harapan kita pada Allah dan mengatasi masalah kita dengan cara-cara yang benar, yaitu melalui usaha yang halal dan pendekatan ilmiah yang rasional. Untuk mengatasi kepercayaan yang salah tentang santet dan dukun, langkah pertama yang harus kita ambil adalah edukasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang jelas tentang bahaya dari mempercayai hal-hal yang tidak dapat dibuktikan sebenarnya. Ini bisa dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial di sekitar kita. Penting untuk mendekatkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Dalam hal ini, agama Islam memiliki peran yang sangat besar dalam membimbing umatnya untuk memahami bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Mengajarkan masyarakat untuk lebih mengandalkan doa, usaha yang baik, serta pengetahuan ilmiah dalam menghadapi masalah hidup adalah langkah yang tepat untuk mengurangi kepercayaan terhadap santet dan dukun. Selain itu, kita juga perlu memperkuat mental dan psikologi masyarakat agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh sugesti atau ketakutan yang tidak rasional. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan literasi media dan informasi. Di era digital ini, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk menyaring informasi yang diterima dan tidak mudah terjebak dalam hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi. Pada tingkat individu, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri untuk tidak mudah tergoda dengan janji-janji kosong dari para dukun. Kita harus selalu ingat bahwa solusi yang benar untuk masalah hidup kita adalah dengan berusaha melalui jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Kita juga harus percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan seringkali solusi tersebut datang melalui usaha dan doa yang tulus kepada Allah. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun kepercayaan terhadap santet dan dukun masih ada di tengah masyarakat,
kita sebagai individu dan masyarakat luas harus berusaha untuk mengedukasi diri dan orang lain tentang bahaya dari praktik-praktik ini. Kepercayaan pada hal-hal mistis seperti santet dapat merusak akidah dan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus kembali pada ajaran agama yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita, dan kita hanya perlu bergantung padanya dengan penuh keikhlasan. Selain itu, penting juga untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan pengetahuan ilmiah, dan memperbanyak literasi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. Kita perlu menyebarkan informasi yang benar dan memperkuat nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan agar kepercayaan terhadap santet dan dukun tidak terus berkembang di masyarakat. Semoga dengan adanya pembahasan ini, kita semua dapat lebih bijak dalam menyikapi fenomena mistis yang masih ada di sekitar kita dan lebih fokus pada usaha yang rasional dan solutif dalam menghadapi masalah hidup. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan see you the next video. Bye.